Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Sarjana Komputer dari SMK Muhammadiyah Lengikis, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 239054495027, bidang studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Kali ini saya akan melakukan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, di ruangan lab ini, kita berdoa dulu. Silakan salah satu peserta didik untuk pimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran. Bapak absen, nanti yang dipanggil namanya silakan angkat tangan ya. Ahmad Renda Oktavian. Hadir, Pak. Askia Meila. Hadir, Pak. Bayu Prasetyo. Melani Lailatul Jannati. Hadir, Pak. Rahmat Ali Fauji. Hadir, Pak. Bapak berharap kita semua dalam kondisi baik hari ini karena cuaca sepertinya hari ini hujan di luar sana. Semoga kita semua dalam kondisi baik. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari kegiatan kita hari ini. Bapak akan tampilkan di presentasi. Bisa dilihat ke depan ya tujuan pembelajarannya. Ini adalah elemen yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Kemudian dengan CP melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel. Di praktikum hari ini kita akan fokus kepada konfigurasi jaringan access point. Ya. Kemudian apa sih tujuan pembelajarannya yang akan kita capai? Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami instalasi perangkat jaringan nirkabel dengan benar. Sedangkan yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel tepat dan benar menggunakan simulasi. Yang kita gunakan simulasinya adalah Cisco Packet Tracer. Bapak tadi udah menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Jadi di mana tujuan pembelajarannya adalah kita harus mampu melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel secara simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya. Kembali Bapak ingatkan bahwasanya kenapa kita perlu mensimulasikan? Karena kita ingin membuat jaringan itu sekaligus jadi atau sekaligus selesai gitu ya. Jangan sampai nanti kita membuat jaringan kalau nanti jika kalian menjadi seorang administrator jaringan, menjadi seorang ahli jaringan, jangan sampai nanti kita disuruh membuat jaringan kita langsung pasang. Begitu kita eksekusi ternyata hasilnya tidak sempurna. Ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Makanya perlu kita simulasikan dulu menggunakan aplikasi sehingga jaringan nanti akan kita terjun ke lapangan hasilnya akan sempurna. Gitu ya. Jadi nanti kalian akan menjadi seorang administrator jaringan, menjadi ahli jaringan, harus melakukan simulasinya dulu menggunakan aplikasi namanya Cisco Packet Tracer. Jadi aplikasi ini cukup membantu kita sebagai seorang administrator jaringan untuk melakukan simulasi. Bisa dipahami ya?
Ya, kemudian Bapak yakin kalian juga calon-calon nanti yang menjadi profesional-profesional di bidang jaringan, ya. Walaupun nanti mungkin keluar dari SMK sini ada di bidang lain pekerjaannya, tapi jangan lupa ilmu jaringannya, karena nanti insya Allah semuanya kita akan bertarung di dunia digitalisasi. Jadi jangan sampai kalah dengan perkembangan digital, ya, karena setiap kita kedipkan mata, insya Allah ada hal baru yang berkaitan dengan digital diciptakan di dunia ini, ya, gitu ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajarannya, sebelum Bapak presentasikan, Bapak ada pertanyaan pemantik nih, yang bisa jawab angkat tangan ya, nanti Bapak tunjuk siapa harus menjawab. Pertanyaannya adalah bagaimana sebuah perangkat jaringan komputer dapat terhubung dengan internet tanpa kabel? Ada yang bisa? Saya Pak, Ya. karena menggunakan wireless atau access point untuk menghubungkan jaringan tanpa kabel. Ya. Karena adanya access point atau wireless sehingga jaringan bisa terhubung ke internet tanpa kabel. Ada jawaban lain? Rendra? Mungkin bisa menggunakan modem juga sama seperti access point. Oh ya, bisa menggunakan modem juga seperti access point menurut Rendra ya. Ya. Dari dua jawaban tadi dari Rendra dan Rena gitu ya, dapat kita simpulkan bahwasanya jaringan itu dapat terhubung ke internet tanpa kabel karena adanya access point, wireless dan modem atau router sekarang ya, sehingga bisa terhubung dengan jaringan tanpa kabel. Ya, jadi kenapa kita berkumpul hari ini di sini? Karena kita akan belajar bagaimana itu mengkonfigurasi access point, bagaimana itu mengkonfigurasi wireless supaya bisa terhubung ke internet. Dan apa sih jaringan nirkabel itu? Di sini dijelaskan jaringan nirkabel adalah jaringan tanpa kabel. Jika tanpa kabel, jadi sebagai media transmisinya adalah gelombang elektromagnetik yang lebih kita kenal dengan WiFi gitu ya. Yang sekarang lagi banyak digunakan adalah WiFi. Jadi itu adalah salah satu jenis jaringan nirkabel, jaringan tanpa kabel. Kemudian untuk memahami lebih lanjut apa itu jaringan nirkabel, nah jadi nanti pada prakteknya, pada saat prakteknya menggunakan simulasi, menggunakan aplikasi paket tracer, kalian akan membuat seperti ini. Ya, di atas ada router paling atas ya, kemudian ada switch, ada access point, kemudian dibagi ada PC, laptop dengan tablet dan handphone. Ya, nanti kalian akan membuat ini di Cisco paket tracer kalian. Ya, nanti kalau kurang jelas nanti bisa bertanya dengan Bapak. Sebelum itu kita nonton dulu videonya ya, tutorial bagaimana membuat jaringan nirkabel dan konfigurasi access point. Bapak tampilkan dulu videonya. Kita tonton bersama-sama. Tutor cara konfigurasi wireless access point di Cisco paket tracer. Yuk kita simak. Langkah pertama, kita akan membuat topologi jaringan wireless. Sambil disaksikan, boleh sambil dipraktekkan ya. Kita bisa Ya. memilih di bagian network devices dan kita memilih wireless devices. Selain interface-nya yang sudah wireless, smartphone dan tablet dapat terhubung dengan access point karena access point memiliki SSID yang default dan tidak memiliki authentication atau tidak ada passwordnya. Kita akan buktikan dengan melihat access point-nya.
Nah, di sini SSID-nya merupakan default dan tidak memiliki password atau tidak memiliki authentication, sehingga akan tas Ethernet menjadi interface wireless. Bagaimana caranya? Yaitu dengan masuk ke physical, lalu kita akan mematikan tombol power yang semula powernya on menjadi off. Setelah itu kita akan meng-on-kan lagi tombol powernya. Nah, di sini interface-nya sudah menjadi wireless dan SSID-nya sudah default dengan tidak memiliki authentication. Kita lakukan hal yang sama dengan laptop. Matikan terlebih dahulu tombol power, lalu jangan lupa untuk meng-on-kan lagi tombol power, lalu kita lihat SSID-nya sudah default dan tidak memiliki authentication, sehingga tada, semuanya sudah bisa terhubung dengan access point. Pasangkan kabel dari router ke switch, lalu dari switch ke access point dengan menggunakan kabel straight. Lalu langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi router. Kita pilih CLI, lalu kita ketikkan bahkan IP address pada router. IP address ini akan digunakan sebagai gateway dan DNS server bagi end device. Nah, kita no SH, maka router sudah menyala, ya kan? Lalu langkah selanjutnya kita akan memberi IP DHCP atau IP otomatis untuk end device yang terhubung dengan jaringan wireless. Ikuti langkah-langkahnya ya. Oke, tadi kalian sudah menonton video tutorialnya bagaimana mengkonfigurasi dari jaringan menggunakan access point. Ya, sekarang kita mari coba bersama-sama dengan bimbingan Bapak bagaimana cara membuat konfigurasi access point menggunakan simulasi paket Cisco Packet Tracer. Silakan dibuka Cisco Packet Tracer-nya. Cisco-nya, ya mungkin akan berbeda-beda tampilannya tergantung dari versi dari masing-masing Cisco. Yang pertama kita butuhkan adalah router. Jadi di sini ada di pojok sini, di bawah sini kelihatan nggak ya? Yang warnanya bulat kayak tablet obat itu. Ada tulisannya router. Ya, klik saja router, kemudian cari router PT. Digeser aja tiap ini, biasanya di bawah sini ada namanya ini. Ya, router PT. Pokoknya belakangnya ada PT-PT-nya lah. Ya, kita pakai yang itu ya, router PT. Kita klik baru taruh di layar. Biasa. Ya, router PT. Sudah router PT? Halo? Hai. Setelah router PT apa yang kita butuhkan? Kita butuh switch. Ya, kita cari switch. Ini sebelahnya routernya ada switch. Kemudian cari juga yang menggunakan switch PT. Taruh di bawahnya persis switch PT.
Kemudian apa lagi selain switch? Akses point. Access point. Ya, kita coba access point. Wireless device. Ya, wireless device, cari access point PT. Ada yang belum ketemu? Saya. Ya. Kemudian setelah itu kita membutuhkan PC. Ya, router, switch, access point, kita membutuhkan PC, komputer. Ya, ada di sini end device atau device yang lain. Ada ini, paling pertama PC PT. Klik PC PT, taruh. Kemudian kita membutuhkan apa tadi? Laptop. Ya, ambil laptop juga. Sebelahnya PC. Kemudian apa lagi? Tablet. Tablet. Ini di sini di ujung. Tablet PC PT. Kemudian yang terakhir adalah handphone. Nah, ada handphone. Ya. Mana access point Mas Iksan? Oh, ini wireless device. Nah, ini. Ini taruh di sini. Apa? Router ini. PT. Router PT di sini biasanya, di ujung sini. Ada. Akses point. Oh, Ini router PT. Nah, ya. Apalagi selain router? Switch PT. Masih ada yang belum? Belum. Akses point. Access point. Sudah kan? Sudah. Sudah? Sudah? Endra sudah? Baik. Jalan sudah jalan? Sudah apa? Yang belum ada? Akses point. Access point ini apa router? Ini access point ini. Ya. Proses PT mana PT? Ini access point PT. Tablet. Tablet. Tablet mana ini? Ini set. Ini tablet. Ini tablet ini kayaknya. Nah itu ini tablet PC. Oke. Sudah semua? Ya. Coba kalian lihat desain kalian di Cisco Packet Tracer itu. Ya. Di handphone dan tablet, begitu kalian pasang, dia akan langsung tersambung. Ada yang bisa menjelaskan? Bayu? Karena perangkat tablet sama smartphone itu udah ada wirelessnya. Karena perangkat tablet dan smartphone sudah ada wirelessnya. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Wahyu. Kenapa pada saat kita pasang perangkat tablet atau handphone di desain kita di Cisco Packet Tracer, ya, yang ada access point-nya, kenapa dia langsung bisa terhubung? Karena di perangkat tersebut sudah ada wireless-nya. Kemudian, jadi kenapa untuk perangkat PC dengan laptop tidak terhubung? Ya, Haikal, kenapa Haikal? Karena perangkat PC tidak ada wireless secara otomatis. Ya, karena di perangkat PC belum terdapat wireless-nya sehingga dia tidak bisa langsung terhubung. Ada lagi? Tadi PC udah, yang laptop mana? Yang laptop? Yang laptop mana? Ya. Siapa nama itu yang belakang? Kenapa laptop tidak bisa terhubung dengan wireless? Ijal, kenapa Jal? Karena perangkat laptop belum mempunyai wireless otomatis. Oh gitu ya, karena perangkat laptop belum memiliki wireless otomatis sehingga dia tidak bisa langsung terhubung kepada jaringan access point. Sudah semua ya? Sudah semua. Oke.
Kemudian selanjutnya kita akan bagi beberapa kelompok dan Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi nanti kalian bekerja secara kelompok, mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD, ya. Kemudian nanti silakan ditulis hasilnya, pekerjaannya di LKPD, kemudian nanti kita presentasikan. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Bisa. Oke, Bapak akan bagi per kelompok. Lebih gampang kita bagi per baris saja ya. 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. Dan yang ini 5 juga satu kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya. Ayo, gerak. Rasanya lama betul itu kalau di pramuka ya. Ya, jadi silakan berkumpul dengan kelompoknya. Angkat kursinya. Tinggalkan PC-nya yang Maya. Kita kerja di kelompok masing-masing. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ya. Bapak dari sana. Kelompok 1 di sini ya. Ini kelompok 1. Ini LKPD-nya. Kemudian kelompok 2 yang di tengah. Kelompok 3. Oke. Ya, karena ini kerjanya adalah kolaborasi dalam kelompok, jadi silakan dibagi tugasnya di dalam kelompok supaya pekerjaannya tepat selesai gitu ya. Siapa yang bagian tulis dan sebagainya. Oke, silakan dibuka dulu LKPD-nya, kita pahami isi LKPD-nya bersama-sama. Di halaman pertama itu kalian tuliskan nanti nama anggotanya, kemudian nama kelompoknya ditulis. Kita tentukan saja nama kelompoknya adalah nama-nama hardware PC. Nama-nama hardware PC. Tahu hardware PC? Perangkat keras PC, bisa monitor, keyboard, mouse dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian nama anggotanya ada sampai 5. Kemudian langsung menuju ke dasar teori. Nah, dibuka di LKPD-nya, dasar teori di halaman kedua. Dasar teori. Jaringan nirkabel adalah jaringan teknologi yang dapat menghubungkan 2 atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel. Ya. Diperlukan kemampuan khusus bagi peserta didik untuk mampu melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel. Kemudian di bagian F-nya, skenario. Peserta didik mendiskusikan permasalahan terjadi pada proses instalasi perangkat jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, yaitu pembuatan jaringan nirkabel dengan kebutuhan 4 PC. Ingat ya, 4 PC, kemudian 1 handphone dan 1 laptop. Jadi nanti kalian buat dulu di Cisco Packet Tracer-nya, didesain menggunakan router, kemudian switch dan access point. Kemudian ada 4 PC, 1 laptop dan 1 handphone. Ya, seperti gambar yang ada di bawahnya. Sama persis ya. Kemudian kalian tuliskan langkah-langkah dalam mengerjakan tugas LKPD-nya. Tulis langkahnya bagaimana. Kemudian hasil pengujiannya, PC 1 bagaimana, gitu ya. Kemudian PC 2, PC 3, PC 4 sampai dengan PC keempat. Kemudian tulis kesimpulannya. Ada pertanyaan dari LKPD-nya? Sudah jelas? Kalau jelas silahkan bekerja sesuai dengan kelompoknya. Silahkan berdiskusi. Bapak kasih waktu 10 menit cukup sepertinya. Ayo silahkan dibuat desainnya. Bagaimana kelompok 1? Coba lihat desainnya. Sudah 4 PC. Sudah 4 PC, Pak. Sudah berlaptop dan smartphone. Oh ya, ini kenapa laptopnya kok belum terhubung ini? Oh ya, betul. Karena laptop tidak mempunyai wireless ya, perangkat wireless. Oke, masih ingat berarti ya. Bagus, lanjutkan. Bagaimana kelompok 3 ini? Coba lihat desainnya dulu. Sudah 4 PC. Ada laptop. Ada smartphone. Oh ya, silakan dilanjut. Ada masalah?
Belum. Sampai sekarang belum. Oh, ya. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Sudah? Sudah, Pak. Sudah terhubung semua? Sudah. Oh ya, silakan ditulis di LKPD-nya ya. Jangan lupa langkah-langkahnya ditulis, kemudian hasil pengujiannya bagaimana, kendalanya bagaimana, kemudian kesimpulan. Ya, diganti perangkatnya ya, yang dari network biasa menjadi wireless. Ya. Ya. Jangan lupa pada proses penggantian perangkat di PC pada paket Cisco itu harus dimatikan dulu PC-nya ya. Setelah diganti jangan lupa dinyalakan lagi. Nah, nanti kenapa tidak nyala? Kenapa tidak connect setelah diganti? Ternyata perangkatnya belum dinyalakan kembali. Nah ini. Sudah diganti? Kenapa dia belum terhubung ini? Nah itu berarti masalah. Ya, silakan ditulis di LKPD-nya kalau ada masalah ya. Kenapa ya? Iya Bapak tidak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya kenapa Mas Bayu? Apa yang mau ditanyakan Mas Bayu? Ini kenapa nggak kesambung, Pak? Oh kenapa tidak tersambung? Apa ini perangkatnya? PC sudah diganti? Sudah cuma pas dinyalain tidak tersambung lagi Pak. Pas yang lain tidak? Sambung. Tidak tersambung ke access point. Oh. Coba diulangi langkahnya pelan. Coba yang ke PC 2, ke PC 4 coba. PC 4. Ya itu sebelahnya PC 4 coba. Langkahnya bagaimana? Jangan digeser-geser tuh. Pelan-pelan. Matikan dulu. Ke bawah. Ganti. Jangan di sini naruhnya. Naruhnya pas di sini boleh, di sini. Taruh. Nah, baru ini yang paling atas ambil. PP 300. Taruh, tarik, drag. Sudah WP itu namanya. Oh iya betul, sudah. Akan kembali. Coba. Coba klik sekali situ, di situ. Di sini. Di sini. Coba config desktop. Harusnya sih oke. Tapi kok nggak bisa, Pak? Iya. Harusnya sih oke. Ya, silakan ditulis di LKPD-nya saja. Ya. Langsung tulis saja. Ya. Untuk batas lagi kalau Ya. bermasalah semuanya bermasalah berarti. Ya, kecuali perangkat handphone. Oke, siap. Ya. Wah, sudah mendapatkan hasil? Coba lihat desainnya, bisa ditampilkan. Oh ya, kelompok 1 ya? Kelompok 1 Pak. Ya, bagaimana? Apa permasalahannya? Saya ingin bertanya nama perangkat ini apa Pak? Oh, itu di PC ya? Iya Pak. Oh ya, itu namanya network. Oh ya, Siap, terima kasih Pak. ya, kasih lanjutkan. Siap Pak. Kelompok yang lain aman ya?
Nah, masih tersisa 2 menit. Ayo diselesaikan LKPD-nya. Ya, nanti dipresentasikan hasilnya ya. Oke, kalau sudah selesai, kita presentasikan hasil pekerjaan kelompoknya masing-masing. Ya, karena hanya 3 kelompok, kita urut saja dari kelompok yang pertama. Kelompok 1 sudah siap maju? Sudah. Oke, silakan maju untuk kelompok 1. Di situ aja kayaknya. Nah, kan teman-temannya juga di sini nih. Nah, di situ aja. Nah, di situ aja. Nah. Oke, ini adalah kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, nanti kelompok 2 dan kelompok 3 diperbolehkan untuk bertanya ya terkait dari presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MOUS akan mempresentasikan hasil pengujian kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Melanie Leatul Janati. Saya Muhammad Adam. Saya William Petari. Saya Muhammad Ekal. Saya Ahmad Rendra Fakian. Hasil pengujian kami, PC 1 terhubung, PC 2 terhubung juga, PC 3 tidak terhubung. Permasalahannya salah mengganti network PC. PC 4 terhubung dengan baik juga. Kesimpulan dari hasil pengujian kami, dalam 3 PC terhubung dengan lancar dan salah satu PC tidak terhubung karena lupa mengganti network. Wireless laptop terhubung dengan baik. Sudah selesai presentasinya? Sudah. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan Mas Bayu dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara PC-nya bisa hidup semua, sedangkan kami nggak ada yang bisa. Ah, ya, kelompok 3 bertanya, bagaimana caranya supaya PC-nya bisa terhubung ke access point, sedangkan mereka PC-nya tidak ada satupun yang terhubung, gitu Mas Bayu ya? Oh ya, silakan kelompok 1, mungkin bisa dibantu temannya, bagaimana caranya? Ayo kelompok 1 siapa yang menjawab? Kami tadi juga ada PC yang tidak terhubung karena kami lupa mengganti networknya ke network wireless, makanya nggak terhubung. Mungkin kalian gitu juga, lupa mengganti network. Dan pemasukan wirelessnya. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Katanya mungkin wirelessnya mungkin tidak tepat yang untuk menggantikan sehingga tidak terhubung. Karena ada lagi dari kelompok yang lain? Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal dari kelompok PC. Silakan Afrizal, apa pertanyaannya? Itu yaitu kenapa perangkat smartphone tidak terhubung secara manual? Oh iya, maksudnya adalah kan smartphone ini sudah ada wirelessnya ini. Ya, kan tadi di praktek kita yang bersama smartphone ada otomatis terhubung. Nah, maksudnya Afrizal, kenapa kok dia bisa otomatis terhubung gitu Afrizal ya? Boleh nggak secara manual gitu? Itu mungkin pertanyaannya. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Karena smartphone dan PC berbeda. Jika PC dilakukan secara manual, karena mereka harus menggunakan sistem manual. Sedangkan smartphone sudah diciptakan dengan sistem otomatis. Ya, gitu. Kata Haikal, di smartphone itu sudah perangkat wirelessnya sudah terpasang secara sudah begitu dicatat sudah ada perangkat wirelessnya. Sedangkan PC harus diganti dulu perangkatnya baru bisa terhubung. Ada lagi? Puas dengan jawabannya? Puas. Oh, puas. Oke, kalau puas silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok MOUS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok visi ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Aprizal. Saya Rena Malensi, sebagai ketua Diani, saya Skemela. Langkah pertama itu pasang router, switch, dan akses point, dan PC 4, laptop, dan Tadi kita sudah menyaksikan atau melihat diskusi dari teman-temannya dan sudah mengerjakan sesuai dengan LKVD yang Bapak berikan, lembar kerja peserta didik yang Bapak berikan, dan kalian juga sudah berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok yang tadi Bapak bagi menjadi 3 kelompok, dan kalian juga udah presentasikan di depan teman-temannya dan juga ada yang bertanya ya. Dari aktivitas tadi kita simpulkan bahwasanya perangkat wireless itu ada yang bisa terhubung secara otomatis, ada yang tidak bisa terhubung secara otomatis. Ya, kenapa bisa tidak terhubung secara otomatis? Karena kita perlu melakukan pergantian perangkat networknya sesuai dengan perangkat yang ada wireless-nya atau ada wifi-nya. Jadi sehingga bisa terhubung gitu ya. Jadi kalau emang nanti pada desain kok bisa langsung terhubung, berarti pada perangkat itu ada perangkat device atau perangkat wireless-nya yang sudah terpasang secara otomatis. Ya, jika tidak ada berarti kita perlu konfigurasi supaya dia bisa terhubung kepada perangkat wireless gitu ya. Dari 3 kelompok tadi ada yang sempurna dalam artian ada yang semuanya bisa terhubung, ada yang hanya beberapa dan ada yang gagal tadi ya. Dari kelompok 3 tadi bisa gagal katanya gitu ya. Gitu. Jadi mungkin ada kesalahan prosedur dalam penggantian perangkat networknya ya. Mungkin gitu ya. Kemudian atau mungkin ada kesalahan pemilihan dari perangkat wireless-nya sehingga tidak bisa langsung terhubung kepada akses point yang sudah disiapkan ya. Berakhir juga pelajaran kita hari ini atau praktek kita hari ini terkait dengan konfigurasi jaringan akses point. Jadi poinnya adalah bahwa jaringan itu perlu kita konfigurasi supaya bisa terhubung. Jadi poin yang penting adalah konfigurasi itu perlu dilakukan untuk jaringan wireless. Sekali lagi Bapak tanya, ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Tidak ada? Jika benar tidak ada, mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa bersama-sama, Bapak informasikan untuk pembelajaran berikutnya adalah kita akan bagaimana caranya membuat jaringan WiFi ini bisa lebih luas jangkauannya. Kalau tadi hanya 4 PC, mungkin pada praktek berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan tambah menjadi beberapa perangkat wireless yang lain. Gitu ya, pada saat praktek berikutnya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Anam yang udah membacakan doa. Bapak akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Muhammadiyah. Baik, cerdas, bisa. Terima kasih.